Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Rudi 88. Dan jangan lupa subscribe channelnya dan bunyikan tombol loncengnya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi, yaitu bagaimana cara membuat paspor secara mandiri. Jadi kalau teman-teman belum tahu seperti apa itu paspor, nah bentuknya seperti ini. Ini paspor, jadi buku kecil. Jadi di dalamnya ini ada biodata sang pemilik, ada foto, ada tanggal lahir, ada alamat seperti itu. Dan paspor ini biasa digunakan untuk perjalanan ke luar negeri, ya, seperti itu. Jadi untuk bekerja, untuk liburan, untuk keperluan yang lainnya, biasanya digunakan untuk seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk membuat paspor ini ada beberapa cara, yaitu pertama teman-teman bisa dibantu oleh agensi atau juga bisa dibantu oleh penyalur tenaga kerja kalau untuk bekerja, dan teman-teman juga bisa dibantu oleh orang yang sudah biasa untuk membuat paspor itu, jadi hanya sekedar membantu saja seperti itu. Dan juga teman-teman bisa membuat paspor ini secara sendiri seperti itu. Jadi untuk membuat paspor secara sendiri saya akan menjelaskannya, yaitu terutamanya membuat paspor untuk bekerja ke luar negeri seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri dan ingin membuat paspor terus ingin membuatnya secara sendiri, ya mungkin video ini lebih bisa membantu seperti itu. Oke teman-teman, jadi cara untuk membuat paspor untuk bekerja ke luar negeri, terutamanya waktu itu saya ke Brunei seperti itu. Mungkin setiap negara tujuan beda juga persyaratannya seperti itu. Jadi waktu itu saya membuat paspor untuk bekerja ke Brunei Darussalam seperti itu. Jadi untuk pertama syaratnya itu adalah teman-teman harus memiliki dulu calon majikan di Brunei Darussalam, dan juga sudah jelas pekerjaannya, dan teman-teman juga harus sudah memiliki ini ini adalah surat perjanjian kerja yang saya dapatkan dari calon majikan di Brunei Darussalam waktu itu. Jadi di surat perjanjian ini sudah komplit tertulis seperti pekerjaan, jam kerja, gaji, juga yang lainnya yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu antara calon pekerja dan juga majikan seperti itu. Jadi surat ini dulu di-emailkan ke Indonesia, saya lalu saya print, saya cetak, jadi untuk bukti seperti itu. Dan surat ini juga jangan lupa harus ditandatangan oleh calon majikan, dan kalau bekerja di perusahaan betul minta dicop seperti itu, di stempel. Oke teman-teman, itu tadi syarat yang pertama, yaitu perjanjian kerja. Dan syarat yang kedua itu KTP, kartu tanda penduduk yang masih berlaku, dan juga kartu keluarga, dan yang juga keempat ini ijazah atau juga akte. Tapi waktu itu saya menggunakan ijazah. Oke teman-teman, dan KTP, KK, dan ijazah ini teman-teman harus periksa lebih dahulu, yaitu memeriksa nama, tempat lahir, hari lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Jadi KTP, KK, dan ijazah ini nama dan alamat lahirnya dan tanggal lahirnya itu harus sama semua, tidak boleh ada yang berbeda seperti itu. Karena pengalaman saya dulu waktu membuat, ketika ada perbedaan di salah satu surat ini menjadi masalah seperti itu, harus dibetulkan dulu seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Dan yang kelima, teman-teman harus memiliki surat izin, yaitu surat izin dari orang tua atau juga dari pasangan. Jadi kalau teman-teman belum berkeluarga, belum menikah, teman-teman bisa meminta surat izin dari keluarga seperti itu. Dan teman-teman yang sudah menikah meminta surat izinnya dari pasangan seperti itu. Oke teman-teman, dan untuk surat izin ini waktu dulu saya membuatnya itu, saya itu dibuatnya secara tertulis seperti itu. Bisa juga diketik di di komputer, menyuruh orang lain pun bisa, karena surat izin ini sudah banyak lah contohnya di internet pun banyak. Jadi teman-teman tinggal menyalipnya seperti itu.
Jadi di surat izin ini tertulis yang memberi izin orang tua atau juga pasangan, biodatanya, dan juga yang diberi izin, ya kita sendiri gitu kan. Dan ditandatangan di atas materai. Ya, waktu itu saya materai 6.000 atau 10.000, ya itu waktu itu lupa ya. Nah, mungkin teman-teman bisa tahu informasi di luar. Dan untuk memperkuat lagi surat izin ini, teman-teman bisa menambahkan tanda tangan dari RT setempat dan juga kepala desa. Nah, seperti itu yang dulu saya lakukan agar lebih menguatkan surat ini. Ya teman-teman, jadi itu syarat yang kelima. Dan syarat yang keenam, teman-teman juga harus memiliki surat rekomendasi dari Disnaker untuk membuat paspor, seperti itu. Jadi untuk surat rekomendasi Disnaker ini, teman-teman harus datang ke kantor Disnaker daerah teman-teman masing-masing yang terdekat terutamanya, seperti itu. Jadi waktu dulu saya membuat surat ini, jadi saya datang ke kantor Disnaker dan saya meminta surat rekomendasi, dan akhirnya dari Disnaker memberikan syarat-syarat untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut. Dan syaratnya itu tidak susah, hanya KTP, KK, dan ijazah, dan juga surat tawaran kerja dari luar negeri, dan surat izin juga. Dan juga saya waktu itu harus cek kesehatan dulu di puskesmas terdekat waktu itu. Jadi ada hasil tes kesehatannya, dan juga ada tambahan kalau tidak salah foto, gitu kan. Ada foto 6x4 ya, kalau tidak salah, seperti itu. Jadi itu persyaratannya. Jadi teman-teman tinggal datang saja ke Disnaker dan membawa persyaratannya seperti itu. Dan nanti di sana pun hanya ditanya seperti interview sedikit lah, seperti ke luar negeri tujuannya gimana, seperti itu. Dan teman-teman tinggal jawab saja seperti yang tertulis di surat tawaran kerja, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman sudah cukup persyaratannya semua, teman-teman bisa menelpon dulu ke imigrasi terdekat teman-teman. Seperti saya dulu kan, saya tidak langsung berangkat, jadi saya menelpon dulu, saya menjelaskan dulu persyaratannya apa sudah cukup atau belum, seperti itu. Karena waktu itu saya imigrasinya jauh perjalanan, jadi takutnya salah nanti balik lagi ke kampung saya, jadi membuang waktu dan biaya juga, seperti itu. Jadi harus jelas dulu baru berangkat, seperti itu. Dan mungkin untuk sekarang peraturannya ada perbedaan mungkin, karena itu saya membuat 2019. Jadi alangkah baiknya teman-teman yang mau membuat paspor secara mandiri menelpon dulu kantor imigrasinya terdekat, seperti itu. Oke teman-teman, jadi ada sedikit saran dari saya. Kalau teman-teman mau membuat paspor dan persyaratannya sudah siap semua, jadi teman-teman ini saya sarankan untuk memfotokopi terlebih dahulu, seperti KTP, KK, dan ijazah ini kalau bisa fotokopi rangkap 3, seperti itu. Dan surat tawaran kerja pun difotokopi juga. Kalau bisa untuk surat tawaran kerja ini teman-teman difotokopi yang berwarna, seperti itu. Jadi kurang lebihnya 3 juga bisa. Dan untuk surat izin ini teman-teman harus membuatnya 2. Jadi 2 itu asli semua, seperti itu. Jadi 2 yang asli, dan juga teman-teman nanti fotokopi 2 lagi pun bisa, seperti itu. Dan untuk surat rekomendasi dari Disnaker, teman-teman juga memfotokopinya, karena surat ini hanya satu saja dari Disnaker, jadi teman-teman bisa memfotokopinya, seperti itu. Dan juga teman-teman menyiapkan juga map, seperti itu, biar dokumennya itu tidak tidak tercecer, jadi disimpan dengan aman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi setelah dokumen sudah komplit semua, kita sudah menelpon ke kantor imigrasi terdekat untuk dituju, dan sudah menjelaskan semuanya, dan sudah siap untuk ke kantor imigrasi. Jadi teman-teman kalau datang ke kantor imigrasi, saya sarankan menggunakan pakaian yang rapi, seperti itu, celana panjang, pakai kemeja kalau saya dulu kan, seperti itu. Dan untuk biaya itu teman-teman kalau bisa membawa uangnya itu untuk pembuatan paspornya, persiapan saja, ya kurang lebihnya bawa uanglah 1 juta, seperti itu dulu. Jadi ketika teman-teman datang ke kantor imigrasi, biasalah mendaftar semua antri, dan nanti biasanya
dipanggil untuk giliran, dan biasanya ada interview seperti itu, interview sedikit pertanyaan dari petugas imigrasinya, dan juga diambil foto seperti itu. Dan mungkin nanti ada tambahan lagi di kantor imigrasi. Jadi teman-teman tinggal ikut saja apa yang diarahkan oleh petugasnya seperti itu. Dan untuk biaya pembuatan paspor ya seperti ini, biayanya itu tergolongnya tidak terlalu mahal, yaitu waktu itu saya buat 350-an seperti itu kalau tidak salah. Jadi kalau teman-teman sudah membayar biaya untuk pembuatan paspor, nanti dari imigrasi teman-teman diberikan resit semacam bukti pembayaran dan juga pemberitahuan untuk pengambilan paspor, karena paspor ini tidak bisa langsung diambil di hari itu juga, harus menunggu kalau tidak salah 3 hari kalau seperti itu waktu dulu lah, waktu saya pembuatannya seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu dulu saya membuat paspor, dan alhamdulillah tidak ada masalah karena semua dokumennya sudah lengkap dan sudah diperiksa lebih dahulu, dan di imigrasinya pun tidak banyak pertanyaan yang lain-lain seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk membuat paspor seperti ini seperti itu prosesnya, dan biaya sudah saya tadi beritahukan. Untuk biayanya memang tergolong cukup murah lah seperti itu kan. Tapi yang membuat paspor ini susah dibuat itu adalah proses dan persyaratannya seperti itu kan. Jadi syaratnya itu lumayan cukup banyak, dan tidak semua orang bisa mendapatkan persyaratannya kan. Seperti surat tawaran kerja, nah itu tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dan juga prosesnya seperti itu kan, seperti jarak dari rumah ke kantor imigrasi itu kan jauh seperti itu kan. Jadi seperti prosesnya juga mungkin berbeda-beda di setiap daerah, karena mungkin tergantung jauh dekatnya dari rumah ke kantor imigrasi seperti itu. Jadi mungkin biayanya pun berbeda-beda seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segitu saja informasi dari saya. Kalau ada yang salah atau kurang tepat mohon dimaafkan, dan bisa juga teman-teman betulkan, tulis saja di kolom komentar. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutamanya untuk yang mau membuat paspor secara mandiri seperti itu. Terutamanya untuk teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri dan ingin membuat paspornya secara mandiri. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe channel Kang Rudi 88 dan bunyikan tombol loncengnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.